Slide saya sudah kelihatan ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Zulfikar serta para ustadz-ustadzah Pondok Pesantren An-Nur, anak-anak sekalian, serta Bapak Ibu orang tua wali santri yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim dalam kegiatan kajian Jumat malam yang diselenggarakan oleh Pesantren An-Nur. Kita bersyukur saat ini pula insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan selanjutnya kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta untuk mengisi kajian malam hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama karena sekarang sudah pukul 20:03. Mudah-mudahan nanti sampai dengan pukul 21 sudah selesai. Ada sebuah spirit yang perlu kita kembangkan dalam diri kita secara pribadi maupun secara bersama-sama, bahwa ketika kita ini menginginkan suatu kebaikan, bahkan kebahagiaan dalam hidup kita, sebagaimana di dalam doa kita yang kita panjatkan setiap hari, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ada satu hal yang harus kita miliki dan tumbuh kembangkan, yaitu ilmu. Ada ungkapan yang cukup menarik bagi kita bersama. Dinyatakan bahwa barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Maka kegiatan kita pada malam hari ini dan kegiatan-kegiatan serupa di waktu-waktu yang lain adalah menjadi sangat penting di dalam menggapai kebahagiaan hidup kita ini, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita semacam ini menjadi sangat penting karena kegiatan kita ini juga menjadi sarana untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasehati akan kebenaran dan kesabaran. Karena itu, izinkan saya untuk mengawali kegiatan kajian malam hari ini mengungkap sebuah kajian yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, yang itu bisa kita baca dalam kitab yang terkenal, kitab beliau Ihya Ulumuddin, pada juz pertama halaman 80, di mana di situ dikutip oleh Al-Ghazali pernyataannya Syekh Khalil bin Ahmad. Syekh Khalil bin Ahmad menyebutkan ada 4 golongan manusia atau ada 4 tipologi manusia. Apa saja 4 golongan manusia itu? Yang pertama disebut rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang mengerti dan sadar kalau dirinya itu mengerti.
annahu yadri, dan dia adalah mengerti. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Orang yang seperti itu adalah alim, fattabi'uhu, maka ikuti orang itu. Nah, tentu kita semua menginginkan menjadi orang yang tahu dan sadar, menjadi orang yang mengerti dan sadar akan pengertian yang sudah kita miliki itu. Karena kalau kita selalu menjaga pengertian dan kesadaran yang ada pada diri kita, maka kita masuk golongan alimun. Karena itu, fattabi'uhu, ikuti orang itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tetapi kadang kita tidak berada pada posisi ini dalam keadaan tertentu. Kadang kita berada pada kategori atau tipologi manusia yang kedua, yang disebut warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang mengerti tetapi tidak mengerti kalau dirinya itu sesungguhnya mengerti. Ada orang yang mengerti tapi tidak sadar kalau dirinya itu sebenarnya sudah mengerti. Wadzalika na'imun. Orang yang seperti itu sedang tidur, sedang lalai. Fa'aikidu. Maka bangunkan orang itu, ingatkan orang itu, sadarkan orang itu. Nah, jamaah sekalian, dalam beberapa hal saya dan mungkin juga sebagian dari jamaah itu kadang-kadang masuk seperti kategori ini. Di dalam banyak hal kita ini sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Itu sesungguhnya kita semua dalam banyak hal sudah mengetahuinya. Tapi kadang-kadang kita ini tidak sadar dengan pengetahuan kita itu. Contoh misalnya, bahwa berbohong itu semuanya tahu tidak boleh. Kita semua mengetahui berbohong itu tidak boleh. Tapi pertanyaannya, siapakah di antara kita ini yang tidak pernah berbohong? Nah, tentu masing-masing punya jawaban. Bahwa semua orang mengerti ketika diberi amanah itu harus dijalankan sebagaimana mestinya. Tapi berapa banyak orang yang telah diberi amanah tidak bisa menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu orang yang seperti ini perlu diingatkan supaya mereka tidak terus-menerus dalam keadaan tidur, supaya tidak terus-menerus mengalami ketidaksadaran, maka harus kita bangunkan, harus kita ingatkan supaya mereka kembali sadar akan pengetahuan yang sudah dimilikinya itu. Nah, yang ketiga, kadang-kadang kita juga ada pada posisi ini. Warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak mengerti, tetapi mengerti kalau dirinya itu tidak mengerti. Ada orang yang tidak tahu, tidak mengerti, tetapi sadar kalau dirinya itu sesungguhnya belum tahu, belum mengerti. Fadzalika mustarsyidun fa'arsiduhu. Orang yang seperti ini bagus karena sadar akan keterbatasannya, sadar akan ketidaktahuannya, sadar bahwa ilmu yang dimilikinya masih sedikit. Karena itu dia akan selalu mencari dan mencari untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang haus akan ilmu, akan pengetahuan. Karena itu berikan ilmu, berikan pengetahuan kepada orang ini.
Fadzalika mustarsyidun fa'arsidu. Nah, yang keempat, ini orang yang paling buruk. Warajulun la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak mengerti dan tidak sadar kalau dirinya itu tidak mengerti. Fadzalika jahilun. Orang yang seperti ini adalah bodoh. Farfidu, maka tinggalkan orang itu, jauhi orang itu, jangan diikuti. Kenapa? Orang seperti ini kalau diikuti pasti sesat dan menyesatkan. Dulu fa'adallu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu kita semua menginginkan menjadi manusia dalam tipologi yang pertama. Orang yang mengerti dan sadar akan pengertiannya. Inilah orang yang terbaik. Dan orang seperti itu layak untuk diikuti, layak untuk diteladani. Nah, tentu orang yang selama hidupnya seperti itu, ya Rasulullah. Rasulullah sangat tinggi ilmunya, pengetahuannya, pemahamannya, dan beliau sangat sadar akan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya itu. Nah, posisi kita kadang-kadang pada zona kedua, orang yang mengerti tapi kadang tidak sadar, tapi di sisi lain kadang kita ini masuk dalam kategori orang yang belum mengerti tetapi punya kesadaran. Kita satu lain adalah untuk selalu melakukan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kegiatan kita kajian pada Jumat malam seperti ini adalah dalam rangka untuk kalau kita sudah mempunyai banyak pengetahuan, anggap saja ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk mengingatkan kembali akan pengetahuan kita dan kesadaran kita. Tapi kalau kita merasa masih sangat kurang pengetahuan, keilmuan yang kita miliki, dan ada kesadaran yang sangat tinggi bagi kita untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu itu, maka berarti kita masuk dalam kelompok ketiga. Nah, posisi kedua dan ketiga ini, kalau kemudian kita bangun kesadaran baru, maka insya Allah kita semua akan bisa bergerak menuju kelompok manusia yang pertama. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Fadzalika alimun fattabi'uhu. Itulah orang yang terbaik dan patut untuk diikuti oleh siapapun, bukan hanya oleh keluarganya, tetapi oleh masyarakat secara luas. Beliau pantas dan patut untuk diikuti. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tipologi manusia yang 4 ini itu bisa kita gunakan untuk menganalisis diri kita, melakukan refleksi. Saat ini sesungguhnya kita masuk pada tipologi yang mana? Harapan kita ada di tipologi yang pertama. Tapi kita masing-masing lebih tahu. Kita berada pada tipologi yang pertama, kedua, atau ketiga. Kalau keempat saya yakin tidak ada. Nah, karena itu mari kita lakukan refleksi diri, karena sesungguhnya kegiatan refleksi muhasabah itu menjadi sangat penting di dalam ikhtiar untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kalau tidak salah, Khalifah Umar Ibnul Khattab pernah mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum engkau diperhitungkan oleh Zat yang Maha Menghitung. Lebih-lebih dalam hari perhitungan nanti, fi yaumil hisab. Nah, kegiatan kita malam hari ini menjadi bagian dari upaya untuk melakukan muhasabah, seberapa tingkat pengetahuan dan kesadaran kita dalam beragama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema yang kita bicarakan berkaitan dengan tipologi manusia.
Karena itu kita perlu mencoba melakukan refleksi dengan sebuah pemahaman yang dituntun oleh Al-Quran tentang diri kita sebagai manusia. Manusia itu apa sesungguhnya dalam pandangan Al-Quran? Di dalam Al-Quran dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang terbaik. Nah, dari ayat ini menandaskan bahwa manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna berdasarkan surah At-Tin ayat 4 ini, dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan kalau kita kemudian mempelajari bagaimana proses terbentuknya atau terciptanya manusia itu menjadi sangat menarik sekali. Ketika manusia berada pada proses awal terjadinya pertemuan sel sperma dan sel ovum, terjadilah fertilisasi kalau dalam bahasa biologi itu, terjadilah pembuahan. Begitu pembuahan berlanjut, terbentuklah zigot. Zigot berlanjut, terbentuklah embrio, terbentuklah janin, sampai lahir. Nah, ketika bayi itu lahir, maka pada saat ini bayi itu sudah membawa berbagai kemampuan yang disebut dengan fitrah. Tidak lain adalah potensi. Manusia ketika lahir itu sudah dilengkapi seperangkat potensi atau fitrah. Pertama adalah fitrah bertauhid. Dalam ayat Al-Quran dinyatakan bahwa sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam jasad kita, masing-masing kita ini, persaksian roh itu dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi dari persaksian itu menandaskan bahwa manusia itu punya potensi tauhid. Tauhid, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa yang menciptakan dirinya dan segala sesuatu yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan percaya segala sesuatunya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ sudah mengandung tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, maka kesadaran ini menjadi sangat penting bahwa Allah menegaskan manusia itu makhluk yang paling sempurna, dilengkapi potensi. Selain potensi tauhid, manusia juga sudah dilengkapi dengan otak yang berfungsi untuk menghasilkan berbagai macam pemikiran, kreativitas, inovasi, karya-karya baru. Itu sudah ada potensi yang dibawa sejak lahir dan kemudian dibantu pertumbuhannya, perkembangannya oleh siapa yang ada di sekitarnya itu. Nah, ketika yang ada di sekelilingnya itu adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, maka hampir bisa dipastikan anak ini akan menjadi baik, akan menjadi soleh. Kenapa? Karena dia sudah punya potensi, punya fitrah yang sangat kuat, yang sangat baik, dan kemudian tinggal bagaimana orang-orang di sekitarnya itu bisa merawat, bisa menumbuh kembangkan menjadi baik, dan itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Kullu mauludin ala fitrah sama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Yang lahir itu dalam kondisi fitrah, punya potensi kreativitas, inovasi dan seterusnya. Tinggal kemudian sangat ditentukan oleh kondisi lingkungannya. Dia bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, atau bisa menjadi
agama lain, memeluk agama lain. Itu sangat tergantung siapa yang ada di sekitarnya. Tentu dalam hal ini adalah yang paling banyak dan training adalah orang tua. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena itu maka kalau kita perhatikan kesempurnaan manusia itu bisa kita temukan di beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Misalnya surah Al-Mu'min ayat 12-14 dan surah Shad ayat 72. Di sana Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang itu semua berasal dari tanah. Kita semua berasal dari tanah. Tapi saripati dari tanah itu yang kemudian menjadi bibit bagi terjadinya manusia. Yang tadi saya sebut ada sel sperma dan sel ovum. Sel sperma dari bapak, sel ovum dari ibu. Nah, ketika itu mengalami sebuah proses disebutkan di ayat berikutnya itu tsumma ja'alnahu nutfatan min qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani, sperma, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, di rahim. Nah, ketika itu masuk menempel di rahim sang ibu, dan pada saat itu kemudian terjadi pembuahan, dan terjadilah proses berikutnya itu seperti disebutkan di ayat yang ke-14. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqah mudghah fa khalaqnal mudghah 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini menjadi sebuah proses yang cukup menarik sekali bagi dunia kedokteran, luar biasa ini bagi para dokter itu. Kemudian dari air mani itu kami jadikan segumpal darah. Inilah yang disebut dengan sigot. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah, sang pencipta yang terbaik dalam penciptaan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini proses sangat ilmiah, sangat saintifik, yang kebenaran dari ayat ini, proses kejadian manusia itu ditemukan oleh banyak ahli dalam keilmuan kedokteran, di dalam kajian biologi, materi tentang genetika, materi tentang embriologi, dan seterusnya. Tetapi kita kemudian diperkuat pemahaman kita di dalam surah Shad ayat 72. Dan ini menjadi kelengkapan, kesempurnaan manusia itu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika kusempurnakan kejadian manusia itu, kemudian Allah meniupkan ruh Allah diciptakan ke dalam tubuh manusia, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu bersujud kepadanya. Inilah bukti keistimewaan manusia. Semua makhluk Allah kemudian diperintahkan untuk sujud kepada manusia. Tentu manusia pertama adalah Adam. Hanya satu makhluk Allah yang tidak mau bersujud, seperti dinyatakan dalam Al-Quran itu, usjudu li Adam fasajadu. Sujudlah kepada Adam, fasajadu, maka semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Mereka tidak mau sujud karena iblis sombong. Bagaimana bentuk kesombongannya dijelaskan di ayat yang lain. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kami engkau jadikan, engkau ciptakan dari
api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Tidak mungkin saya harus bersujud kepada Adam. Nah, itulah kesombongan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau bersujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kelebihan manusia ini itu bisa mengantarkan manusia ini menjadi makhluk yang sempurna dan makhluk dan potensi yang dimilikinya itu. Tetapi ketika manusia ini tidak bisa menjaga fitrahnya, potensi yang ada pada dirinya, baik ruhiyah maupun jasmania, itu bisa sebaliknya akan menjadikan manusia itu terjungkal. Kalau tadi disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka ayat berikutnya itu menjadi kebalikannya, bertolak belakang secara diametral. Maka ayat berikutnya berbunyi nasfala safili. Manusia itu kemudian dicungkirkan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi bukan menjadi manusia terbaik lagi, bukan menjadi makhluk terbaik, tapi menjadi makhluk yang terhina. Kenapa? Ketika manusia itu tidak bisa menjaga dan mengembangkan potensinya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk bermuhasabah, bahwa kita dilengkapi secara sempurna, secara lengkap, baik jasmani maupun rohani. Kita perlu bertanya, kita dikasih mata untuk apa mata kita? Kita dikasih mulut untuk apa mulut kita? Kita dikasih tangan untuk apa tangan kita? Kita dikasih kaki, kita pakai jalan kemana? Begitu seterusnya. Nah, ketika kita sering melakukan muhasabah, maka kita pasti akan menemukan sebuah kesadaran baru untuk mengembalikan potensi kita yang sesungguhnya, yaitu sebagai makhluk yang sempurna, ahsani taqwim. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam konteks keberadaan manusia, setelah kita memahami manusia itu adalah makhluk yang terbaik, karena kemudian ada dua tugas utama yang melekat pada diri manusia itu. Yang pertama, manusia mempunyai tugas sebagai Abdullah, yang selalu menghambakan diri kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Nah, ini menjadi penting dan ini menjadi bagian dari tauhid uluhiyah. Di dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, tauhidul uluhiyah, tauhid ketuhanan itu meniscayakan sebuah kesadaran bagi manusia akan keberadaan dirinya yang tidak bisa lepas dari yang maha kuasa, yang maha menciptakan. Ada ikatan vertikal, ada ikatan transendental antara manusia dengan Al-Khaliq. Karena itu dia selalu berusaha untuk dekat dan mendekatkan diri kepada Allah, selalu berusaha untuk tidak melupakan Allah. Sehingga setiap waktu di dalam sholat kita selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu adalah wujud kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang selalu menjaga hubungan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya Allah menegaskan manusia itu ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Ini bukan berarti Allah butuh. Allah tidak butuh. Apa buktinya? Di ayat berikutnya itu Allah menegaskan, ma uridu minhum
wa ma uridu ayyud'imun. Ma uridu minhum mirizkin wa ma uridu ayyud'imun. Itu penegasan Allah. Berarti kita beribadah kepada Allah itu bukan kebutuhan Allah, tapi justru Allah memberikan jalan untuk menjaga stabilitas supaya potensi kita ini selalu baik, selalu benar, berada di jalan Allah. Kenapa? Karena kebutuhan kita untuk menyembah itu. Ya, kebutuhan kita untuk menyembah. Nah, itu tugas manusia yang pertama. Di luar itu, ada tugas yang luar biasa mulia, yaitu berkaitan dengan manusia sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah di muka bumi. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah di surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ayat inilah yang menjadi dasar tugas manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi. Ini penegasan Allah kepada para malaikat. Lantas malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami para malaikat itu senantiasa bertasbih dan senantiasa memuji engkau, memuji Allah. Serta mensucikannya, mensucikan Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah berfirman, Allah berkata, sesungguhnya aku maha mengetahui dari apa yang tidak engkau ketahui. Nah, tentu Allahu a'lam, Allah yang maha tahu, dan kemudian betul-betul difahami oleh manusia di kemudian hari bahwa memang yang bisa memimpin dunia ini adalah manusia. Inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, tentu kita sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah itu menginginkan sebuah keberhasilan, sehingga kita mendapatkan kehidupan ini, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang bahagia. Sebagaimana yang kita mohonkan kepada Allah di setiap hari, kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bermohon kepada Allah untuk diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat, serta dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, doa itu setiap hari kita panjatkan, setidaknya di dalam sholat, di akhir sholat kita sebelum salam kita membaca doa ini. Demikian juga di luar sholat kita juga senantiasa membaca doa ini. Tetapi pertanyaannya kemudian, kalau kita sudah selalu berdoa seperti ini, apakah lantas otomatis kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat? Tentu ini tidak bisa dilepaskan sampai seberapa ikhtiar atau usaha kita di dalam mewujudkan keinginan kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ternyata tidak semua orang itu pasti mendapatkan kebahagiaan
yang seutuhnya, yang sesungguhnya. Karena faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ujian kepada kita semua. Di dalam Al-Quran, di situ dinyatakan oleh Allah, misalnya salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kalau sudah menyatakan aku beriman kepada Allah, lantas kemudian Allah tidak mengujinya? Ya, itu berarti Allah pasti mengujinya. Karena itu ada orang yang bahagia di dunia ini dan juga bahagia di akhirat, tapi ada juga manusia yang bahagia di dunia ini tapi tidak bahagia di akhirat. Ada juga manusia yang kurang bahagia di dunia tapi kemudian di akhirat mendapatkan kebahagiaan, dan ada juga orang yang tidak mendapatkan kedua-duanya, di dunia tidak bahagia dan di akhirat tidak bahagia. Karena itu kita mengenal ada 4 ungkapan yang ini juga menjadi karakteristik manusia. Kita juga bisa merefleksikan kira-kira kita ini masuk dalam tipologi yang keberapa. Kalau pengelompokan manusia dalam tipologi yang pertama tadi itu dilihat dari kesadaran manusia, tapi pengelompokan yang kedua ini dilihat dari kebahagiaan manusia dalam hidup ini. Maka ada manusia itu yang diberi kebaikan hidupnya di dunia sehingga mereka bahagia, dan juga diberikan kebaikan hidupnya di akhirat. Dalam bahasa lain sering